Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Selamat berjumpa dalam renungan harian pagi ini, hari Jumat 22 Agustus 2025. Semoga damai sejahtera Allah dan sukacita Roh Kudus senantiasa menyertai dan memberkati kita, dan atas pertolongan Tuhan saja kita dimampukan melakukan aktivitas kita masing-masing di sepanjang hari ini. Amin. Nas renungan buat kita hari ini diambil dari kitab Perjanjian Baru, 1 Timotius pasal 3 ayat 16 dikatakan demikian. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita, Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Demikian firman Tuhan. Tema renungan, keselamatan itu telah dinyatakan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nas ini adalah pernyataan yang kaya dan mendalam tentang inkarnasi, penebusan, dan pemuliaan Yesus Kristus yang merupakan inti dari Injil. Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia. Dalam Kristus, Allah yang kekal dan Maha Kuasa memilih untuk menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Ini adalah misteri besar yang menunjukkan bahwa Allah rela merendahkan dirinya untuk datang ke dunia ini sebagai manusia untuk menyelamatkan umat manusia. Roh Kudus menguatkan dan menyatakan bahwa Yesus adalah anak Allah yang dipilih untuk pekerjaan keselamatan. Pembenaran ini terlihat secara jelas dalam kebangkitannya yang menunjukkan kemenangan atas dosa dan maut. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karya penyelamatan Yesus hanya dapat diterima dengan iman. Tanpa iman, seseorang tidak dapat mengalami keselamatan yang diberikan melalui Kristus. Iman adalah respon yang harus diberikan setiap individu kepada Kristus. Kita tidak dapat mengandalkan usaha atau perbuatan baik kita, tetapi hanya kepada anugerah Allah yang diterima dengan iman. Penerimaan kita terhadap Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan harus berakar dalam iman yang hidup. Iman bukan hanya tentang pengakuan dalam pikiran, tetapi tentang penerimaan yang penuh dengan hati, hidup, dan tindakan kita sehari-hari. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, iman yang sejati membawa perubahan hidup yang nyata, sehingga hidup orang percaya menjadi saksi akan kabar keselamatan dalam Yesus Kristus, baik melalui perkataan maupun perbuatan. Saudara yang terkasih, setiap orang percaya dipanggil untuk menjadi saksi Kristus dimanapun berada. Karena keselamatan dalam Yesus Kristus bukan hanya untuk satu kelompok atau bangsa, tetapi untuk semua orang. Itulah ibadah. Hanya ibadah orang percaya, yaitu bukan hanya aktivitas ritual atau formal, tetapi lebih pada keseluruhan hidup yang diselamatkan kepada Tuhan dengan mempercayai dan mengikuti Yesus Kristus dan menyaksikan di tengah-tengah dunia, supaya semakin banyak yang menerima keselamatan yang telah dinyatakan di dalam diri
Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah dalam Kristus Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau rela datang ke dunia ini dan mengambil rupa sebagai manusia untuk menebus dosa-dosa manusia yang percaya kepadamu. Sebab semua manusia telah tercemar dengan dosa dan seorang pun tidak ada yang benar, tidak ada yang berakal budi, dan tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Oleh karena itu, tuntun kami lewat Roh Kudus-Mu untuk percaya dan beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kekal kami. Bukan hanya dalam kata-kata, tetapi menghidupinya, menghidupi Yesus Kristus secara hati maupun perbuatan. Tolong kami Tuhan untuk hidup menjadi saksi-saksi Kristus di tengah-tengah kehidupan kami, agar orang lain melihat perbuatan Yesus Kristus lewat diri kami, sehingga yang melihat tingkah laku kami, mereka ikut percaya dan menyembah Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya. Kami berdoa untuk para pendengar renungan pagi ini, untuk para anak-anak, remaja, orang tua, lansia dimanapun mereka berada. Mereka yang sedang beraktivitas di rumah, di sekolah, di kantor, di pasar, di ladang, di perjalanan, atau dimanapun mereka berada. Berkati dan jauhkan mereka dari segala mara bahaya. Kami juga berdoa buat mereka yang sakit, yang dirawat di rumah mereka masing-masing, maupun dirawat di rumah sakit. Kiranya Tuhan berbelas kasih menyembuhkan mereka. Tuhan menghibur dan menopang mereka yang bersedih maupun yang berduka. Terima kasih Tuhan. Segala puji dan hormat bagi-Mu Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.